Guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, sekarang kali ini gue mau membahas tentang silaturahmi. Apa itu silaturahmi? Oke, sekarang gue mau ngejelasin dulu. Welcome back ya to my YouTube channel. Di sini gue mau ngejelasin tentang silaturahmi. Apa kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberkahi dengan kemudahan dan kelancaran dimanapun Anda berada. Penyebab melemahnya jalinan silaturahmi ini apa aja sih? Tali kekerabatan harus selalu rapat dan erat. Beragam gejala dan potensi merenggangkan mesti diantisipasi dengan cepat supaya keharmonisan hubungan tetap terjaga. Kuat lagi hangat, semua anggota kerabat akan menikmati rahmat darinya lantaran menjunjung tinggi tali silaturahmi yang sangat ditekankan oleh syariat. Sebaliknya, ketidakpedulian terhadap hubungan kerabat akan dapat menimbulkan dampak negatif. Alasannya, tali silaturahmi lambat laun akan mengalami perenggangan. Pemutusan tali silaturahmi berdampak mengikis solidaritas, mengundang laknat, menghambat curahan rahmat, dan menumbuhkan suburnya egoisme. Sering terdengar di masyarakat sebagai kasus pemutusan tali silaturahmi dengan berbagai bentuknya. Terhadap pemutusan silaturahmi ini, Islam sangat tegas loh ancamannya. Mau tahu apa aja? Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Maka itulah orang-orang yang dilaknati oleh Allah, dan Allah tuliskan telinga mereka dan Allah butakan penglihatan mereka. Surat Muhammad ayat 22 dan 23. Begitu juga untuk sabda Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari 5984 dan Muslim 2556. Banyak faktor yang dapat menyulut terjadinya suatu pemutusan tali silaturahmi. Namun, ketidaktahuan seseorang tentang itu membuat terjerumus dalam kesalahan. Bentuk-bentuk pemutusan silaturahmi, anjuran untuk membina tali silaturahmi sangat jelas. Bagaimana diterangkan Ibnu Atsir, silaturahmi merupakan cerminan berbuat baik kepada keluarga dekat, berlemah lembut kepada mereka, memperhatikan keadaan mereka, baik ketika mereka berada di daerah yang jauh maupun ketika mereka melontarkan kejelekan kepadanya. Untuk memutuskan tali silaturahim merupakan tindakan yang berlawanan dengan semua itu. Meski demikian, fenomena pemutusan tali silaturahim ini kerap menjadi terdengar di masyarakat, terutama akhir-akhir ini ya, saat materialisme mendominasi, saling menjunjung dan menasehati sudah dalam titik yang memprihatinkan. Hak keluarga yang satu ini sudah terabaikan, yang mendapatkan perhatian dan semestinya. Padahal jarak sudah bukan lagi menjadi halangan di era kemajuan dan teknologi informasi ini ya guys. Di antara contoh konkret bentuk pemutusan tali silaturahmi yang muncul di tengah masyarakat adalah, saya mau jelasin satu-satu ya. Untuk yang pertama, tidak adanya kunjungan sanak keluarga dalam jangka waktu yang panjang, tidak memberi hadiah, tidak berusaha hati keluarga, tidak membantu menutupi kebutuhan atau mengatasi penderitaan kerabatnya. Yang terjadi justru menjadi kerabat dengan ucapan atau perbuatan. Yang kedua, tidak pernah menghidupkan spirit, senasib, dan sepenanggungan dalam kegembiraan maupun kesusahan, malah orang lain yang dikedepankan daripada membantu keluarga dekatnya. Nah, untuk yang ketiga, lebih sering menghabiskan waktu dakwah kepada orang lain daripada sibuk dengan keluarganya sendiri. Padahal mereka lebih berhak mendapatkan kebaikan. Allah berfirman juga, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Asy-Syu'ara ayat 214. Yang keempat, ada juga yang mau menjalin tali silaturahmi jika keluarganya menyambung silaturahmi dengannya, tapi ia akan mengurainya jika mereka memutuskannya. Faktor penyebab terputusnya silaturahmi sebagaimana telah dikemukakan bahwa banyak hal yang menyebabkan terputusnya silaturahmi, diantaranya adalah
Yang pertama, ketidaktahuan bahaya memutus tali silaturahmi. Ketidaktahuan seseorang terhadap akibat buruk yang akan dideritanya dalam kehidupan dunia maupun di akhirat, akibatnya memutuskan silaturahmi telah menyebabkan melakukannya pemutusan silaturahmi ini. Sebagaimana juga ketidaktahuan seorang tentang keutamaan silaturahim membuat dia malas dan kurang semangat melakukannya. Ketakwaan yang melemah. Orang-orang yang melemah ketakwaan serta agamanya, maka dia tidak akan peduli dengan perbuatannya. Yang memotong sesuatu yang mestinya disambung. Dia tidak pernah tergiur dengan pahala silaturahim yang dijanjikan Allah, serta tidak merasa takut dengan akibat dari pemutusan tali silaturahim ini. Nah, untuk yang ketiganya, kesombongan. Sebagian orang jika sudah mendapatkan kedudukan yang tinggi atau menjadi saudagar besar, dia berubah sombong kepada keluarga dekatnya. Dia menganggap jarah kepada keluarga merupakan kehinaan yang begitu besar. Begitu juga usaha merebut hatinya. Dianggapnya sebagai hinaan karena ia memandang hanya dirinya saja dan berhak untuk dijarahi dan didatangi. Nah, yang keempat, perpisahan yang lama. Ada juga orang yang terputus komunikasi dengan keluarga dekatnya dalam waktu yang lama, sehingga dia merasa terasingkan dari mereka. Mulanya, dia menunda-nunda jarah yang tidak terulang terus-menerus sampai akhirnya terputuslah hubungan mereka. Dia pun terbiasa dengan terputus dan menikmatinya. Keadaan yang jauh dari keluarga. Nah, untuk yang kelima, celaan yang berat ada sebagian orang. Jika dikunjungi oleh sebagian keluarganya, setelah terpisah sekian lama, dia menghujani saudaranya itu dengan hinaan dan celaan, karena dinilai kurang dalam menunaikan haknya dan dinilai terlambat dalam berkunjung. Akibatnya muncul keinginan menjauh dari orang yang suka mencela ini dan merasa takut untuk menjarahinya lagi karena khawatir dicela. Nah, untuk yang keenam, memberatkan ada orang. Jika dikunjungi oleh sanak familinya, dia terlihat membebani dirinya untuk menjamunya secara berlebihan. Dikeluarkannya banyak harta dan memaksa dirinya untuk menghormati tamunya, padahal dia kurang mampu. Akibatnya, saudara-saudaranya merasa berat untuk berkunjung kepadanya karena khawatir menyusahkan tuan rumahnya. Untuk yang nomor 7, kurang memperhatikan pejarah. Ada orang jika dikunjungi saudaranya, dia tidak memperlihatkan kepeduliannya. Dia tidak memperhatikan omongannya. Bahkan kadang dia memalingkan wajahnya. Saat diajak bicara, dia tidak senang dengan kedatangan mereka dan tidak berterima kasih. Dia menyambut para pejarah dengan berat hati dan sambutan yang dingin. Ini akan mengurangi semangat untuk mengunjunginya. Pelit dan bakhil. Ada sebagian orang, jika diberi rezeki oleh Allah berupa harta atau wibawa, dia akan lari menjauh dari anggota keluarganya. Bukan karena ia sombong, dia lebih memilih menjauhi mereka dan memutuskan silaturahmi daripada membukakan pintu buat kaum kerabatnya. Menerima mereka jika bertamu membuat mereka sesuai dengan kemampuan dan meminta maaf jika mereka bisa membantu. Padahal apalah artinya harta jika tidak dirasakan oleh kerabatnya sendiri. Nah, untuk yang nomor 9, menunda pembagian harta warisan. Terkadang ada harta warisan yang belum dibagi di antara ahli waris, entah karena malas atau karena ada yang membangkang. Semakin lama penundaan pembagian harta warisan, maka semakin besar kemungkinan akan menyebarnya permusuhan dan saling membenci di antara mereka. Karena ada yang ingin mendapatkan haknya untuk dimanfaatkan, ada juga untuk ahli waris yang keburu meninggal, sehingga ahli warisnya sibuk mengambil haknya si mayit yang tadi, yang belum diambilnya. Sementara untuk yang lain mulai
berburuk sangka kepada yang lainnya. Akhirnya perkara ini menjadi ruwet ya, dan menjadi kemelut, yang mengakibatkan perpecahan serta membawa kepada permusuhan tali silaturahmi. Untuk yang ke-10, kerjasama antar keluarga dekat. Sebagian orang bekerja sama dengan saudaranya dalam suatu usaha atau PT tanpa ada kesepakatan yang jelas. Ditambah lagi, untuk tidak adanya transparansi, usaha ini terbangun hanya berdasarkan suka sama suka dan saling mempercayai. Jika hasil mulai bertambah serta wilayah usahanya semakin melebar, mulai timbul benih perselisihan. Perbuatan zolim mulai mengemukakan dan mulai timbul prasangka buruk kepada yang lainnya. Terutama jika mereka ini kurang bertakwa dan tidak memiliki sifat itsar, yaitu sifat yang lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya. Atau salah seorang di antara mereka keras kepala, atau salah di antara mereka ini lebih banyak modalnya dibandingkan yang lainnya. Nah, dari suasana yang kurang sehat ini, kemudian hubungan semakin memburuk dan perpecahan tidak akan terelakkan, bahkan mungkin bisa berbuntut ke pengadilan. Akhirnya di persidangan mereka saling mencela. Nah, di sini Allah juga berfirman ya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zolim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Itu dari surat Shad ayat 24. Nah, untuk yang ke-11-nya, sibuk dengan dunia. Orang yang rakus dunia seakan tidak memiliki waktu untuk menyambung silaturahmi untuk berusaha meraih kecintaan kerabatnya. Untuk yang nomor 12, talak di antara kerabat. Memang talak tidak terelakkan antara suami istri. Yang memiliki hubungan kerabat ini menimbulkan berbagai macam kesulitan bagi keduanya, entah disebabkan oleh anak atau urusan orang lain yang berkaitan erat dengan talak, atau sebab yang lain, jarak yang berjauhan serta malas sejarah. Kadang ada keluarga yang berjauhan tempat tinggalnya dan jarang saling berkunjung, sehingga mereka jauh dengan keluarga dan kerabatnya. Jika ingin berkunjung ke kerabat, tempat yang ia tuju itu terasa sangat jauh, akhirnya jarang berjarah. Untuk yang nomor 14, rumah yang berdekatan. Rumah yang berdekatan juga bisa mengakibatkan keretakan dan terputusnya silaturahmi. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, perintahkanlah kepada para kerabat agar saling mengunjungi, bukan untuk saling bertetangga ya. Imam Al-Ghazali juga memberi komentar ya perkataan Umar ini. Beliau mengucapkan perkataan ini karena bertetangga bisa mengakibatkan persaingan hak, bahkan mungkin bisa mengakibatkan rasa tidak suka dan pemutusan tali silaturahmi. Nah, di situ juga ada yang mengatakan, tinggallah di tempat yang berjauhan. Niscaya kalian akan semakin saling mencintai. Kadang juga mendekatkan ini menimbulkan masalah. Misalnya problem yang terjadi antar anak dengan anak bisa merembet melibatkan orang tuanya masing-masing, membela anaknya, hingga menimbulkan permusuhan dan menyebabkan pemutusan tali silaturahmi. Untuk yang nomor 15, kurang sabar. Ada sebagian orang yang tidak sabar dalam menghadapi masalah kecil dari kerabatnya. Terkadang hanya disebabkan oleh kesalahan kecil, dia segera mengambil sikap untuk memutuskan tali silaturahmi. Untuk yang nomor 16, lupa kerabat saat mempunyai acara. Saat salah seorang kerabat memiliki acara, walimah atau yang lainnya, dia mengundang kerabatnya baik dengan lisan, lewat surat undangan, maupun lewat handphone. Saat memberikan undangan, kadang ada salah seorang kerabat yang terlupakan. Sementara yang terlupakan ini, yang berjiwa lemah atau yang berburuk sangka. Kemudian orang yang berjiwa lemah ini menafsirkan kealpaan kerabatnya ini sebagai sebuah kesengajaan atau hinaan kepadanya. Berburuk sangka ini mengiringnya
menggiringnya untuk memutuskan tali silaturahmi juga ya guys. Nah, untuk yang nomor 17, hasud atau dengki. Kadang ada orang yang Allah anugerahkan padanya ilmu, wibawa, harta, dan cinta kepada orang lain. Dengan anugerah yang disandangnya ini, ia membantu kerabatnya serta melapangkan dadanya buat mereka karena perbuatan yang baik ini. Kemudian ada di antara kerabatnya yang hasud kepadanya. Dia membuat kerabatnya yang lain meragukan keikhlasan orang lain yang berbuat kebaikan tadi, dan kemudian menebarkan benih permusuhan kepada kerabatnya yang berbuat baik ini. Oke, yang 18, banyak bergurau. Sering bergurau memiliki beberapa efek negatif. Kadangkala ada kata yang terucap dari seseorang tanpa memperdulikan perasaan orang lain yang mendengarnya. Perkataan menyakitkan ini kemudian menimbulkan kebencian kepada orang yang mengucapkannya. Fakta seperti ini sering terjadi ya di antara kerabat karena mereka sering berkumpul. Ibnu Abdil Bar mengatakan, ada sekelompok ulama yang membenci senda gurau secara berlebihan karena akibatnya yang tercela menyinggung harga diri, bisa mendatangkan permusuhan serta merusak tali persaudaraan. Nah, untuk yang ke-19, fitnah. Terkadang ada orang yang hobi merusak hubungan antar kerabatnya. Dan orang seperti ini sering menyusup ke tengah orang yang saling mencintai. Dia ingin memisahkan dan mencerai-beraikan persatuan serta mengacaukan perasaan hati yang telah menyatu. Betapa banyak tali silaturahmi yang terputus, persatuan terjadi berantakan disebabkan oleh fitnah dan merupakan kesalahan terbesar dalam masalah ini, yaitu percaya dengan fitnah. Alangkah indah perkataan seorang penyair yang mengingatkan kita, siapa yang bersedia mendengarkan perkataan para tukang fitnah, maka mereka tidak menyisakan buat pendengarnya seorang teman pun, meskipun kerabat tercinta. Untuk yang nomor 20, perangai yang buruk. Sebagian istri terkadang seorang diuji dengan istrinya yang berperangai buruk atau sifatnya yang buruk. Sang istri tidak ingin perhatian suaminya terbagi kepada yang lain. Dia terus berusaha menghalanginya, suami agar tidak berjarah ke kerabat. Di hadapan suaminya, istri ini memuji kedatangan kerabat mereka ke tempat tinggal suami dan menghalangi suami untuk bertamu ke kerabatnya. Sementara itu, ketika menerima kunjungan dari kerabatnya, dia tidak memperlihatkan wajah yang gembira. Ini termasuk hal yang bisa menyebabkan terputusnya tali silaturahmi. Ada juga suami yang menyerahkan kendali kepada istrinya. Jika istrinya ridho kepada kerabatnya, dia menyambung silaturahmi dengan mereka. Jika istrinya tidak ridho, maka dia akan memutuskannya. Bahkan sampai-sampai sang suami tunduk pada istrinya. Dalam berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, padahal keduanya sangat membutuhkannya. Demikian beberapa sebab yang memutuskan tali silaturahmi. Sebagai orang beriman, kita harus menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan terputusnya tadi ya, yang saya ucapkan di atas. Nah, oleh karena itu, hendaknya kita menjaga tali silaturahmi ini ya, untuk memupuknya serta mencari sarana-sarana yang bisa mengokohkannya agar tidak terkikis oleh derasnya arus budaya yang merusaknya. Wallahu alam. Lebih demikian dari saya, cukup sekian dan terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di my next video. Like, komen, dan subscribe dan share. Thank you. Like ya.